saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica juga 1/4 sendok teh ya. Selanjutnya kita ulek hingga halus. Selanjutnya kita potong-potong, ada daun bawang ya, 1 batang. Kemudian daun seledri saya pakai 2 batang. Lalu tumis bumbu halus ya. Aduk-aduk hingga harum. Selanjutnya masukkan daun bawang. Lalu tambahkan air ya, secukupnya aja. Kalau pengen kuahnya banyak, bisa disesuaikan ya. Selanjutnya tahu kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung kita goreng aja ya, nggak usah dibumbuin, nggak apa-apa. Kalau mau dibumbuin juga boleh ya, makin enak. Dan ini sudah mendidih, kita masukkan gula merah, saya pakai 1 sendok teh. Lalu kecap manis saya pakai 1 sendok teh juga. Boleh ditambah kalau suka kecap ya. Lalu masukkan mie, kecilkan apinya dulu ya, biar mie-nya nggak terlalu lembek. Lalu tauge kita masukkan. Dan kita masak hingga mendidih ya. Nah, setelah mendidih, kita bisa langsung matikan apinya biar tekstur si taugenya itu tetap renyah. Dan mie-nya juga nggak terlalu lembek. Jangan lupa taburkan seledri dan bawang goreng dulu ya, biar makin mantap. Oke, ini pas banget. Habis makan kikil yang berat-berat, kita makan yang ringan dan seger. Oke, tahunya diangkat ya. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah lontong. Ini tadi beli lontong di pasar 1000-an. Dan ini dia hasilnya, seger banget, nggak tahan pengen segera buka puasa. Untuk penyajiannya, kita boleh tambahkan irisan cabai ya, untuk yang suka pedas. Kemudian bawang putih goreng, secukupnya aja. Lalu ada petis udang. Ini mantep banget. Ini di daerah Jawa Timur, terutama di Surabaya, Sidoarjo itu ngehits banget ya. Jadi untuk menu sarapan atau menu apa aja lah, siang juga enak, dimakan sore juga enak, malam juga enak, seger banget. Oke, kita ratakan. Namanya lontong mie ya, menu yang kita buat hari ini. Jadi hari ini memang pengen yang seger-seger dan ringan lah ya. Oke, langsung aja kita potong-potong lontongnya ya. Kita kupas dulu dari daunnya. Selanjutnya tahu kita potong-potong. Ini tahunya masih panas, makanya motongnya sambil takut-takut gitu.
Oke, dan kita akan siramkan mie dan taugenya ya. Ini aromanya aja udah wangi banget, apalagi ada petis udangnya. Bener-bener menggugah selera. Oke, kita siramkan kuahnya ya. Ini kalau di daerah Surabaya dijual dari mulai harga 5.000 ya sampai 10.000 tergantung lauk tambahannya juga. Dan kita taburkan bawang goreng ya teman-teman, boleh ditambahkan kerupuk kalau suka. Mantep banget, sederhana, murah meriah, pastinya enak dan juara banget. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai deep fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan.
Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget, kalau ngalusin bumbu bener-bener jago, halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, 2 menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep yang seger-seger. Tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie telur ya. Boleh pakai merek apa aja. Lalu kita rebus sebentar aja ya. Yang penting dia itu jadi terurai seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Dan ini dia bahan yang akan kita buat nanti. Kira-kira mau dimasak apa ya? Terus pantengin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang putih ada 3 siung, bawang merah 5 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica juga 1/4 sendok teh ya. Selanjutnya kita ulek hingga halus. Selanjutnya kita potong-potong, ada daun bawang ya, 1 batang. Kemudian daun seledri saya pakai 2 batang. Lalu tumis bumbu halus ya. Aduk-aduk hingga harum. Selanjutnya masukkan daun bawang. Lalu tambahkan air ya, secukupnya aja. Kalau pengen kuahnya banyak, bisa disesuaikan ya. Selanjutnya tahu kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung kita goreng aja ya, nggak usah dibumbuin, nggak apa-apa. Kalau mau dibumbuin juga boleh ya, makin enak. Dan ini sudah mendidih, kita masukkan gula merah, saya pakai 1 sendok teh. Lalu kecap manis saya pakai 1 sendok teh juga. Boleh ditambah kalau suka kecap ya.
Lalu masukkan mie, kecilkan apinya dulu ya biar mie-nya nggak terlalu lembek. Lalu tauge kita masukkan. Dan kita masak hingga mendidih ya. Nah, setelah mendidih, kita bisa langsung matikan apinya biar tekstur si taugenya itu tetap renyah dan mie-nya juga nggak terlalu lembek. Jangan lupa taburkan seledri dan bawang goreng dulu ya, biar makin mantap. Oke, ini pas banget. Habis makan kikil yang berat-berat, kita makan yang ringan dan seger. Oke, tahunya diangkat ya. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah lontong. Ini tadi beli lontong di pasar 1000-an. Dan ini dia hasilnya. Seger banget, nggak tahan pengen segera buka puasa. Untuk penyajiannya, kita boleh tambahkan irisan cabai ya untuk yang suka pedas. Kemudian bawang putih goreng secukupnya aja. Lalu ada petis udang. Ini mantep banget. Ini di daerah Jawa Timur, terutama di Surabaya, Sidoarjo itu ngehits banget ya. Jadi untuk menu sarapan atau menu apa aja leh, siang juga enak, dimakan sore juga enak, malam juga enak, seger banget. Oke, kita ratakan. Namanya lontong mie ya, menu yang kita buat hari ini. Jadi hari ini memang pengen yang seger-seger dan ringan lah ya. Oke, langsung aja kita potong-potong lontongnya ya. Kita kupas dulu dari daunnya. Selanjutnya tahu kita potong-potong. Ini tahunya masih panas, makanya motongnya sambil takut-takut gitu. Oke, dan kita akan siramkan mie dan taugenya ya. Ini aromanya aja udah wangi banget, apalagi ada petis udangnya, bener-bener menggugah selera. Oke, kita siramkan kuahnya ya. Ini kalau di daerah Surabaya dijual dari mulai harga 5.000 ya sampai 10.000 tergantung lauk tambahannya juga. Dan kita taburkan bawang goreng ya teman-teman, boleh ditambahkan kerupuk kalau suka. Mantep banget, sederhana, murah meriah, pastinya enak dan juara banget. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus.
Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, 2 menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep yang seger-seger. Tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie telur ya. Boleh pakai merek apa aja. Lalu kita rebus sebentar aja ya. Yang penting dia itu
jadi terurai seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Dan ini dia bahan yang akan kita buat nanti. Kira-kira mau dimasak apa ya? Terus pantengin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang putih ada 3 siung, bawang merah 5 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh. Dan merica juga 1/4 sendok teh ya. Selanjutnya kita ulek hingga halus. Selanjutnya kita potong-potong, ada daun bawang ya, 1 batang. Kemudian daun seledri saya pakai 2 batang. Lalu tumis bumbu halus ya. Aduk-aduk hingga harum. Selanjutnya masukkan daun bawang. Lalu tambahkan air ya, secukupnya aja. Kalau pengen kuahnya banyak, bisa disesuaikan ya. Selanjutnya tahu kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung kita goreng aja ya, nggak usah dibumbuin nggak apa-apa. Kalau mau dibumbuin juga boleh ya, makin enak. Dan ini sudah mendidih, kita masukkan gula merah, saya pakai 1 sendok teh. Lalu kecap manis saya pakai 1 sendok teh juga. Boleh ditambah kalau suka kecap ya. Lalu masukkan mie, kecilkan apinya dulu ya biar mie-nya nggak terlalu lembek. Lalu tauge kita masukkan. Dan kita masak hingga mendidih ya. Nah, setelah mendidih, kita bisa langsung matikan apinya biar tekstur si taugenya itu tetap renyah. Dan mie-nya juga nggak terlalu lembek. Jangan lupa taburkan seledri dan bawang goreng dulu ya, biar makin mantap. Oke, ini pas banget. Habis makan kikil yang berat-berat, kita makan yang ringan dan seger. Oke, tahunya diangkat ya. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah lontong. Ini tadi beli lontong di pasar 1000-an. Dan ini dia hasilnya. Seger banget, nggak tahan pengen segera buka puasa. Untuk penyajiannya, kita boleh tambahkan irisan cabai ya, untuk yang suka pedas. Kemudian bawang putih goreng, secukupnya aja. Lalu ada petis udang. Ini mantep banget. Ini di daerah Jawa Timur, terutama di Surabaya, Sidoarjo itu ngehits banget ya. Jadi untuk menu sarapan atau menu apa aja lah, siang juga enak, dimakan sore juga enak, malam juga enak, seger banget. Oke, kita ratakan. Namanya lontong mie ya, menu yang kita buat hari ini. Jadi hari ini memang pengen yang seger-seger dan ringan lah ya. Oke, langsung aja kita potong-potong lontongnya ya. Kita kupas dulu dari daunnya.
Selanjutnya tahu kita potong-potong. Ini tahunya masih panas, makanya motongnya sambil takut-takut gitu. Oke, dan kita akan siramkan mie dan taugenya ya. Ini aromanya aja udah wangi banget, apalagi ada petis udangnya, bener-bener menggugah selera. Oke, kita siramkan kuahnya ya. Ini kalau di daerah Surabaya dijual dari mulai harga 5.000 ya sampai 10.000 tergantung lauk tambahannya juga. Dan kita taburkan bawang goreng ya teman-teman, boleh ditambahkan kerupuk kalau suka. Mantep banget, sederhana, murah meriah, pastinya enak dan juara banget. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang.
Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, 2 menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep yang seger-seger. Tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie telur ya. Boleh pakai merek apa aja. Lalu kita rebus sebentar aja ya. Yang penting dia itu jadi terurai seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Dan ini dia bahan yang akan kita buat nanti. Kira-kira mau dimasak apa ya? Terus pantengin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang putih ada 3 siung, bawang merah 5 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica juga 1/4 sendok teh ya. Selanjutnya kita ulek hingga halus. Selanjutnya kita potong-potong, ada daun bawang ya, 1 batang. Kemudian daun seledri saya pakai 2 batang. Lalu tumis bumbu halus ya. Aduk-aduk hingga harum. Selanjutnya masukkan daun bawang. Lalu tambahkan air ya, secukupnya aja. Kalau pengen kuahnya banyak, bisa disesuaikan ya. Selanjutnya tahu kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung kita goreng aja ya, nggak usah dibumbuin, nggak apa-apa. Kalau mau dibumbuin juga boleh ya, makin enak. Dan ini sudah mendidih, kita masukkan gula merah, saya pakai 1 sendok teh. Lalu kecap manis saya pakai 1 sendok teh juga. Boleh ditambah kalau suka kecap ya.
Lalu masukkan mie, kecilkan apinya dulu ya biar mie-nya nggak terlalu lembek. Lalu tauge kita masukkan. Dan kita masak hingga mendidih ya. Nah, setelah mendidih, kita bisa langsung matikan apinya biar tekstur si taugenya itu tetap renyah dan mie-nya juga nggak terlalu lembek. Jangan lupa taburkan seledri dan bawang goreng dulu ya, biar makin mantap. Oke, ini pas banget. Habis makan kikil yang berat-berat, kita makan yang ringan dan seger. Oke, tahunya diangkat ya. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah lontong. Ini tadi beli lontong di pasar 1000-an. Dan ini dia hasilnya. Seger banget, nggak tahan pengen segera buka puasa. Untuk penyajiannya, kita boleh tambahkan irisan cabai ya, untuk yang suka pedas. Kemudian bawang putih goreng, secukupnya aja. Lalu ada petis udang. Ini mantep banget. Ini di daerah Jawa Timur, terutama di Surabaya, Sidoarjo itu ngehits banget ya. Jadi untuk menu sarapan atau menu apa aja leh, siang juga enak, dimakan sore juga enak, malam juga enak, seger banget. Oke, kita ratakan. Namanya lontong mie ya, menu yang kita buat hari ini. Jadi hari ini memang pengen yang seger-seger dan ringan lah ya. Oke, langsung aja kita potong-potong lontongnya ya. Kita kupas dulu dari daunnya. Selanjutnya tahu kita potong-potong. Ini tahunya masih panas, makanya motongnya sambil takut-takut gitu. Oke, dan kita akan siramkan mie dan taugenya ya. Ini aromanya aja udah wangi banget, apalagi ada petis udangnya, bener-bener menggugah selera. Oke, kita siramkan kuahnya ya. Ini kalau di daerah Surabaya dijual dari mulai harga 5.000 ya sampai 10.000 tergantung lauk tambahannya juga. Dan kita taburkan bawang goreng ya teman-teman, boleh ditambahkan kerupuk kalau suka. Mantep banget, sederhana, murah meriah, pastinya enak dan juara banget. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus.
Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, 2 menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep yang seger-seger. Tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie telur ya. Boleh pakai merek apa aja. Lalu kita rebus sebentar aja ya. Yang penting dia itu
jadi terurai seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Dan ini dia bahan yang akan kita buat nanti. Kira-kira mau dimasak apa ya? Terus pantengin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang putih ada 3 siung, bawang merah 5 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh. Dan merica juga 1/4 sendok teh ya. Selanjutnya kita ulek hingga halus. Selanjutnya kita potong-potong, ada daun bawang ya, 1 batang. Kemudian daun seledri saya pakai 2 batang. Lalu tumis bumbu halus ya. Aduk-aduk hingga harum. Selanjutnya masukkan daun bawang. Lalu tambahkan air ya, secukupnya aja. Kalau pengen kuahnya banyak, bisa disesuaikan ya. Selanjutnya tahu kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung kita goreng aja ya, nggak usah dibumbuin, nggak apa-apa. Kalau mau dibumbuin juga boleh ya, makin enak. Dan ini sudah mendidih, kita masukkan gula merah, saya pakai 1 sendok teh. Lalu kecap manis saya pakai 1 sendok teh juga. Boleh ditambah kalau suka kecap ya. Lalu masukkan mie, kecilkan apinya dulu ya, biar mie-nya nggak terlalu lembek. Lalu tauge kita masukkan. Dan kita masak hingga mendidih ya. Nah, setelah mendidih, kita bisa langsung matikan apinya biar tekstur si taugenya itu tetap renyah. Dan mie-nya juga nggak terlalu lembek. Jangan lupa taburkan seledri dan bawang goreng dulu ya, biar makin mantap. Oke, ini pas banget. Habis makan kikil yang berat-berat, kita makan yang ringan dan seger. Oke, tahunya diangkat ya. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah lontong. Ini tadi beli lontong di pasar 1000-an. Dan ini dia hasilnya. Seger banget, nggak tahan pengen segera buka puasa. Untuk penyajiannya, kita boleh tambahkan irisan cabai ya, untuk yang suka pedas. Kemudian bawang putih goreng, secukupnya aja. Lalu ada petis udang. Ini mantep banget. Ini di daerah Jawa Timur, terutama di Surabaya, Sidoarjo itu ngehits banget ya. Jadi untuk menu sarapan atau menu apa aja lah, siang juga enak, dimakan sore juga enak, malam juga enak, seger banget. Oke, kita ratakan. Namanya lontong mie ya, menu yang kita buat hari ini. Jadi hari ini memang pengen yang seger-seger dan ringan lah ya. Oke, langsung aja kita potong-potong lontongnya ya. Kita kupas dulu dari daunnya.
Selanjutnya tahu kita potong-potong. Ini tahunya masih panas, makanya motongnya sambil takut-takut gitu. Oke, dan kita akan siramkan mie dan taugenya ya. Ini aromanya aja udah wangi banget, apalagi ada petis udangnya. Bener-bener menggugah selera. Oke, kita siramkan kuahnya ya. Ini kalau di daerah Surabaya dijual dari mulai harga 5.000 ya sampai 10.000 tergantung lauk tambahannya juga. Dan kita taburkan bawang goreng ya teman-teman, boleh ditambahkan kerupuk kalau suka. Mantep banget, sederhana, murah meriah, pastinya enak dan juara banget. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang.
Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, 2 menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep yang seger-seger. Tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie telur ya. Boleh pakai merek apa aja. Lalu kita rebus sebentar aja ya. Yang penting dia itu jadi terurai seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Dan ini dia bahan yang akan kita buat nanti. Kira-kira mau dimasak apa ya? Terus pantengin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang putih ada 3 siung, bawang merah 5 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica juga 1/4 sendok teh ya. Selanjutnya kita ulek hingga halus. Selanjutnya kita potong-potong, ada daun bawang ya, 1 batang. Kemudian daun seledri saya pakai 2 batang. Lalu tumis bumbu halus ya. Aduk-aduk hingga harum. Selanjutnya masukkan daun bawang. Lalu tambahkan air ya, secukupnya aja. Kalau pengen kuahnya banyak, bisa disesuaikan ya. Selanjutnya tahu kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung kita goreng aja ya, nggak usah dibumbuin, nggak apa-apa. Kalau mau dibumbuin juga boleh ya, makin enak. Dan ini sudah mendidih, kita masukkan gula merah, saya pakai 1 sendok teh. Lalu kecap manis saya pakai 1 sendok teh juga. Boleh ditambah kalau suka kecap ya.
Lalu masukkan mie, kecilkan apinya dulu ya biar mie-nya nggak terlalu lembek. Lalu tauge kita masukkan. Dan kita masak hingga mendidih ya. Nah, setelah mendidih, kita bisa langsung matikan apinya biar tekstur si taugenya itu tetap renyah dan mie-nya juga nggak terlalu lembek. Jangan lupa taburkan seledri dan bawang goreng dulu ya, biar makin mantap. Oke, ini pas banget. Habis makan kikil yang berat-berat, kita makan yang ringan dan seger. Oke, tahunya diangkat ya. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah lontong. Ini tadi beli lontong di pasar 1000-an. Dan ini dia hasilnya. Seger banget, nggak tahan pengen segera buka puasa. Untuk penyajiannya, kita boleh tambahkan irisan cabai ya untuk yang suka pedas. Kemudian bawang putih goreng secukupnya aja. Lalu ada petis udang. Ini mantep banget. Ini di daerah Jawa Timur, terutama di Surabaya, Sidoarjo itu ngehits banget ya. Jadi untuk menu sarapan atau menu apa aja leh, siang juga enak, dimakan sore juga enak, malam juga enak, seger banget. Oke, kita ratakan. Namanya lontong mie ya, menu yang kita buat hari ini. Jadi hari ini memang pengen yang seger-seger dan ringan lah ya. Oke, langsung aja kita potong-potong lontongnya ya. Kita kupas dulu dari daunnya. Selanjutnya tahu kita potong-potong. Ini tahunya masih panas, makanya motongnya sambil takut-takut gitu. Oke, dan kita akan siramkan mie dan taugenya ya. Ini aromanya aja udah wangi banget, apalagi ada petis udangnya, bener-bener menggugah selera. Oke, kita siramkan kuahnya ya. Ini kalau di daerah Surabaya dijual dari mulai harga 5.000 ya sampai 10.000 tergantung lauk tambahannya juga. Dan kita taburkan bawang goreng ya teman-teman, boleh ditambahkan kerupuk kalau suka. Mantep banget, sederhana, murah meriah, pastinya enak dan juara banget. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus.
Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, 2 menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep yang seger-seger. Tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie telur ya. Boleh pakai merek apa aja. Lalu kita rebus sebentar aja ya. Yang penting dia itu
jadi terurai seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Dan ini dia bahan yang akan kita buat nanti. Kira-kira mau dimasak apa ya? Terus pantengin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang putih ada 3 siung, bawang merah 5 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh. Dan merica juga 1/4 sendok teh ya. Selanjutnya kita ulek hingga halus. Selanjutnya kita potong-potong, ada daun bawang ya, 1 batang. Kemudian daun seledri saya pakai 2 batang. Lalu tumis bumbu halus ya. Aduk-aduk hingga harum. Selanjutnya masukkan daun bawang. Lalu tambahkan air ya, secukupnya aja. Kalau pengen kuahnya banyak, bisa disesuaikan ya. Selanjutnya tahu kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung kita goreng aja ya, nggak usah dibumbuin nggak apa-apa. Kalau mau dibumbuin juga boleh ya, makin enak. Dan ini sudah mendidih, kita masukkan gula merah, saya pakai 1 sendok teh. Lalu kecap manis saya pakai 1 sendok teh juga. Boleh ditambah kalau suka kecap ya. Lalu masukkan mie, kecilkan apinya dulu ya biar mie-nya nggak terlalu lembek. Lalu tauge kita masukkan. Dan kita masak hingga mendidih ya. Nah, setelah mendidih, kita bisa langsung matikan apinya biar tekstur si taugenya itu tetap renyah. Dan mie-nya juga nggak terlalu lembek. Jangan lupa taburkan seledri dan bawang goreng dulu ya, biar makin mantap. Oke, ini pas banget. Habis makan kikil yang berat-berat, kita makan yang ringan dan seger. Oke, tahunya diangkat ya. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah lontong. Ini tadi beli lontong di pasar 1000-an. Dan ini dia hasilnya. Seger banget, nggak tahan pengen segera buka puasa. Untuk penyajiannya, kita boleh tambahkan irisan cabai ya, untuk yang suka pedas. Kemudian bawang putih goreng, secukupnya aja. Lalu ada petis udang. Ini mantep banget. Ini di daerah Jawa Timur, terutama di Surabaya, Sidoarjo itu ngehits banget ya. Jadi untuk menu sarapan atau menu apa aja lah, siang juga enak, dimakan sore juga enak, malam juga enak, seger banget. Oke, kita ratakan. Namanya lontong mie ya, menu yang kita buat hari ini. Jadi hari ini memang pengen yang seger-seger dan ringan lah ya. Oke, langsung aja kita potong-potong lontongnya ya. Kita kupas dulu dari daunnya.
Selanjutnya tahu kita potong-potong. Ini tahunya masih panas, makanya motongnya sambil takut-takut gitu. Oke, dan kita akan siramkan mie dan taugenya ya. Ini aromanya aja udah wangi banget, apalagi ada petis udangnya, bener-bener menggugah selera. Oke, kita siramkan kuahnya ya. Ini kalau di daerah Surabaya dijual dari mulai harga 5.000 ya sampai 10.000 tergantung lauk tambahannya juga. Dan kita taburkan bawang goreng ya teman-teman, boleh ditambahkan kerupuk kalau suka. Mantep banget, sederhana, murah meriah, pastinya enak dan juara banget. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang.
Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, 2 menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep yang seger-seger. Tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie telur ya. Boleh pakai merek apa aja. Lalu kita rebus sebentar aja ya. Yang penting dia itu jadi terurai seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Dan ini dia bahan yang akan kita buat nanti. Kira-kira mau dimasak apa ya? Terus pantengin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang putih ada 3 siung, bawang merah 5 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica juga 1/4 sendok teh ya. Selanjutnya kita ulek hingga halus. Selanjutnya kita potong-potong, ada daun bawang ya, 1 batang. Kemudian daun seledri saya pakai 2 batang. Lalu tumis bumbu halus ya. Aduk-aduk hingga harum. Selanjutnya masukkan daun bawang. Lalu tambahkan air ya, secukupnya aja. Kalau pengen kuahnya banyak, bisa disesuaikan ya. Selanjutnya tahu kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung kita goreng aja ya, nggak usah dibumbuin, nggak apa-apa. Kalau mau dibumbuin juga boleh ya, makin enak. Dan ini sudah mendidih, kita masukkan gula merah, saya pakai 1 sendok teh. Lalu kecap manis saya pakai 1 sendok teh juga. Boleh ditambah kalau suka kecap ya.
Lalu masukkan mie, kecilkan apinya dulu ya biar mie-nya nggak terlalu lembek. Lalu tauge kita masukkan. Dan kita masak hingga mendidih ya. Nah, setelah mendidih, kita bisa langsung matikan apinya biar tekstur si taugenya itu tetap renyah dan mie-nya juga nggak terlalu lembek. Jangan lupa taburkan seledri dan bawang goreng dulu ya, biar makin mantap. Oke, ini pas banget. Habis makan kikil yang berat-berat, kita makan yang ringan dan seger. Oke, tahunya diangkat ya. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah lontong. Ini tadi beli lontong di pasar 1000-an. Dan ini dia hasilnya. Seger banget, nggak tahan pengen segera buka puasa. Untuk penyajiannya, kita boleh tambahkan irisan cabai ya untuk yang suka pedas. Kemudian bawang putih goreng secukupnya aja. Lalu ada petis udang. Ini mantep banget. Ini di daerah Jawa Timur, terutama di Surabaya, Sidoarjo itu ngehits banget ya. Jadi untuk menu sarapan atau menu apa aja leh, siang juga enak, dimakan sore juga enak, malam juga enak, seger banget. Oke, kita ratakan. Namanya lontong mie ya, menu yang kita buat hari ini. Jadi hari ini memang pengen yang seger-seger dan ringan lah ya. Oke, langsung aja kita potong-potong lontongnya ya. Kita kupas dulu dari daunnya. Selanjutnya tahu kita potong-potong. Ini tahunya masih panas, makanya motongnya sambil takut-takut gitu. Oke, dan kita akan siramkan mie dan taugenya ya. Ini aromanya aja udah wangi banget, apalagi ada petis udangnya, bener-bener menggugah selera. Oke, kita siramkan kuahnya ya. Ini kalau di daerah Surabaya dijual dari mulai harga 5.000 ya sampai 10.000 tergantung lauk tambahannya juga. Dan kita taburkan bawang goreng ya teman-teman, boleh ditambahkan kerupuk kalau suka. Mantep banget, sederhana, murah meriah, pastinya enak dan juara banget. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus.
Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, 2 menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep yang seger-seger. Tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie telur ya. Boleh pakai merek apa aja. Lalu kita rebus sebentar aja ya. Yang penting dia itu
jadi terurai seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Dan ini dia bahan yang akan kita buat nanti. Kira-kira mau dimasak apa ya? Terus pantengin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang putih ada 3 siung, bawang merah 5 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh. Dan merica juga 1/4 sendok teh ya. Selanjutnya kita ulek hingga halus. Selanjutnya kita potong-potong, ada daun bawang ya, 1 batang. Kemudian daun seledri saya pakai 2 batang. Lalu tumis bumbu halus ya. Aduk-aduk hingga harum. Selanjutnya masukkan daun bawang. Lalu tambahkan air ya, secukupnya aja. Kalau pengen kuahnya banyak, bisa disesuaikan ya. Selanjutnya tahu kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung kita goreng aja ya, nggak usah dibumbuin, nggak apa-apa. Kalau mau dibumbuin juga boleh ya, makin enak. Dan ini sudah mendidih, kita masukkan gula merah, saya pakai 1 sendok teh. Lalu kecap manis saya pakai 1 sendok teh juga. Boleh ditambah kalau suka kecap ya. Lalu masukkan mie, kecilkan apinya dulu ya biar mie-nya nggak terlalu lembek. Lalu tauge kita masukkan. Dan kita masak hingga mendidih ya. Nah, setelah mendidih, kita bisa langsung matikan apinya biar tekstur si taugenya itu tetap renyah. Dan mie-nya juga nggak terlalu lembek. Jangan lupa taburkan seledri dan bawang goreng dulu ya, biar makin mantap. Oke, ini pas banget. Habis makan kikil yang berat-berat, kita makan yang ringan dan seger. Oke, tahunya diangkat ya. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah lontong. Ini tadi beli lontong di pasar 1000-an. Dan ini dia hasilnya. Seger banget, nggak tahan pengen segera buka puasa. Untuk penyajiannya, kita boleh tambahkan irisan cabai ya, untuk yang suka pedas. Kemudian bawang putih goreng, secukupnya aja. Lalu ada petis udang. Ini mantep banget. Ini di daerah Jawa Timur, terutama di Surabaya, Sidoarjo itu ngehits banget ya. Jadi untuk menu sarapan atau menu apa aja lah, siang juga enak, dimakan sore juga enak, malam juga enak, seger banget. Oke, kita ratakan. Namanya lontong mie ya, menu yang kita buat hari ini. Jadi hari ini memang pengen yang seger-seger dan ringan lah ya. Oke, langsung aja kita potong-potong lontongnya ya. Kita kupas dulu dari daunnya.
Selanjutnya tahu kita potong-potong. Ini tahunya masih panas, makanya motongnya sambil takut-takut gitu. Oke, dan kita akan siramkan mie dan taugenya ya. Ini aromanya aja udah wangi banget, apalagi ada petis udangnya. Bener-bener menggugah selera. Oke, kita siramkan kuahnya ya. Ini kalau di daerah Surabaya dijual dari mulai harga 5.000 ya sampai 10.000 tergantung lauk tambahannya juga. Dan kita taburkan bawang goreng ya teman-teman, boleh ditambahkan kerupuk kalau suka. Mantep banget, sederhana, murah meriah, pastinya enak dan juara banget. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang.
Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, 2 menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep yang seger-seger. Tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie telur ya. Boleh pakai merek apa aja. Lalu kita rebus sebentar aja ya. Yang penting dia itu jadi terurai seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Dan ini dia bahan yang akan kita buat nanti. Kira-kira mau dimasak apa ya? Terus pantengin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang putih ada 3 siung, bawang merah 5 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica juga 1/4 sendok teh ya. Selanjutnya kita ulek hingga halus. Selanjutnya kita potong-potong, ada daun bawang ya, 1 batang. Kemudian daun seledri saya pakai 2 batang. Lalu tumis bumbu halus ya. Aduk-aduk hingga harum. Selanjutnya masukkan daun bawang. Lalu tambahkan air ya, secukupnya aja. Kalau pengen kuahnya banyak, bisa disesuaikan ya. Selanjutnya tahu kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung kita goreng aja ya, nggak usah dibumbuin, nggak apa-apa. Kalau mau dibumbuin juga boleh ya, makin enak. Dan ini sudah mendidih, kita masukkan gula merah, saya pakai 1 sendok teh. Lalu kecap manis saya pakai 1 sendok teh juga. Boleh ditambah kalau suka kecap ya.
Lalu masukkan mie, kecilkan apinya dulu ya biar mie-nya nggak terlalu lembek. Lalu tauge kita masukkan. Dan kita masak hingga mendidih ya. Nah, setelah mendidih, kita bisa langsung matikan apinya biar tekstur si taugenya itu tetap renyah dan mie-nya juga nggak terlalu lembek. Jangan lupa taburkan seledri dan bawang goreng dulu ya, biar makin mantap. Oke, ini pas banget. Habis makan kikil yang berat-berat, kita makan yang ringan dan seger. Oke, tahunya diangkat ya. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah lontong. Ini tadi beli lontong di pasar 1000-an. Dan ini dia hasilnya, seger banget, nggak tahan pengen segera buka puasa. Untuk penyajiannya, kita boleh tambahkan irisan cabai ya, untuk yang suka pedas. Kemudian bawang putih goreng, secukupnya aja. Lalu ada petis udang. Ini mantep banget. Ini di daerah Jawa Timur, terutama di Surabaya, Sidoarjo itu ngehits banget ya. Jadi untuk menu sarapan atau menu apa aja lah, siang juga enak, dimakan sore juga enak, malam juga enak, seger banget. Oke, kita ratakan. Namanya lontong mie ya, menu yang kita buat hari ini. Jadi hari ini memang pengen yang seger-seger dan ringan lah ya. Oke, langsung aja kita potong-potong lontongnya ya. Kita kupas dulu dari daunnya. Selanjutnya tahu kita potong-potong. Ini tahunya masih panas, makanya motongnya sambil takut-takut gitu. Oke, dan kita akan siramkan mie dan taugenya ya. Ini aromanya aja udah wangi banget, apalagi ada petis udangnya, bener-bener menggugah selera. Oke, kita siramkan kuahnya ya. Ini kalau di daerah Surabaya dijual dari mulai harga 5.000 ya sampai 10.000 tergantung lauk tambahannya juga. Dan kita taburkan bawang goreng ya teman-teman, boleh ditambahkan kerupuk kalau suka. Mantep banget, sederhana, murah meriah, pastinya enak dan juara banget. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai deep fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus.
Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, 2 menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep yang seger-seger. Tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie telur ya. Boleh pakai merek apa aja. Lalu kita rebus sebentar aja ya. Yang penting dia itu
jadi terurai seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Dan ini dia bahan yang akan kita buat nanti. Kira-kira mau dimasak apa ya? Terus pantengin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang putih ada 3 siung, bawang merah 5 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh. Dan merica juga 1/4 sendok teh ya. Selanjutnya kita ulek hingga halus. Selanjutnya kita potong-potong, ada daun bawang ya, 1 batang. Kemudian daun seledri saya pakai 2 batang. Lalu tumis bumbu halus ya. Aduk-aduk hingga harum. Selanjutnya masukkan daun bawang. Lalu tambahkan air ya, secukupnya aja. Kalau pengen kuahnya banyak, bisa disesuaikan ya. Selanjutnya tahu kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung kita goreng aja ya, nggak usah dibumbuin nggak apa-apa. Kalau mau dibumbuin juga boleh ya, makin enak. Dan ini sudah mendidih, kita masukkan gula merah, saya pakai 1 sendok teh. Lalu kecap manis saya pakai 1 sendok teh juga. Boleh ditambah kalau suka kecap ya. Lalu masukkan mie, kecilkan apinya dulu ya biar mie-nya nggak terlalu lembek. Lalu tauge kita masukkan. Dan kita masak hingga mendidih ya. Nah, setelah mendidih, kita bisa langsung matikan apinya biar tekstur si taugenya itu tetap renyah. Dan mie-nya juga nggak terlalu lembek. Jangan lupa taburkan seledri dan bawang goreng dulu ya, biar makin mantap. Oke, ini pas banget. Habis makan kikil yang berat-berat, kita makan yang ringan dan seger. Oke, tahunya diangkat ya. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah lontong. Ini tadi beli lontong di pasar 1000-an. Dan ini dia hasilnya. Seger banget, nggak tahan pengen segera buka puasa. Untuk penyajiannya, kita boleh tambahkan irisan cabai ya, untuk yang suka pedas. Kemudian bawang putih goreng, secukupnya aja. Lalu ada petis udang. Ini mantep banget. Ini di daerah Jawa Timur, terutama di Surabaya, Sidoarjo itu ngehits banget ya. Jadi untuk menu sarapan atau menu apa aja lah, siang juga enak, dimakan sore juga enak, malam juga enak, seger banget. Oke, kita ratakan. Namanya lontong mie ya, menu yang kita buat hari ini. Jadi hari ini memang pengen yang seger-seger dan ringan lah ya. Oke, langsung aja kita potong-potong lontongnya ya. Kita kupas dulu dari daunnya.
Selanjutnya tahu kita potong-potong. Ini tahunya masih panas, makanya motongnya sambil takut-takut gitu. Oke, dan kita akan siramkan mie dan taugenya ya. Ini aromanya aja udah wangi banget, apalagi ada petis udangnya. Bener-bener menggugah selera. Oke, kita siramkan kuahnya ya. Ini kalau di daerah Surabaya dijual dari mulai harga 5.000 ya sampai 10.000 tergantung lauk tambahannya juga. Dan kita taburkan bawang goreng ya teman-teman, boleh ditambahkan kerupuk kalau suka. Mantep banget, sederhana, murah meriah, pastinya enak dan juara banget. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang.
Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget, kalau ngalusin bumbu bener-bener jago, halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, 2 menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep yang seger-seger. Tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie telur ya. Boleh pakai merek apa aja. Lalu kita rebus sebentar aja ya. Yang penting dia itu jadi terurai seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Dan ini dia bahan yang akan kita buat nanti. Kira-kira mau dimasak apa ya? Terus pantengin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang putih ada 3 siung, bawang merah 5 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica juga 1/4 sendok teh ya. Selanjutnya kita ulek hingga halus. Selanjutnya kita potong-potong, ada daun bawang ya, 1 batang. Kemudian daun seledri saya pakai 2 batang. Lalu tumis bumbu halus ya. Aduk-aduk hingga harum. Selanjutnya masukkan daun bawang. Lalu tambahkan air ya, secukupnya aja. Kalau pengen kuahnya banyak, bisa disesuaikan ya. Selanjutnya tahu kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung kita goreng aja ya, nggak usah dibumbuin, nggak apa-apa. Kalau mau dibumbuin juga boleh ya, makin enak. Dan ini sudah mendidih, kita masukkan gula merah, saya pakai 1 sendok teh. Lalu kecap manis saya pakai 1 sendok teh juga. Boleh ditambah kalau suka kecap ya.
Lalu masukkan mie, kecilkan apinya dulu ya biar mie-nya nggak terlalu lembek. Lalu tauge kita masukkan. Dan kita masak hingga mendidih ya. Nah, setelah mendidih, kita bisa langsung matikan apinya biar tekstur si taugenya itu tetap renyah dan mie-nya juga nggak terlalu lembek. Jangan lupa taburkan seledri dan bawang goreng dulu ya, biar makin mantap. Oke, ini pas banget. Habis makan kikil yang berat-berat, kita makan yang ringan dan seger. Oke, tahunya diangkat ya. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah lontong. Ini tadi beli lontong di pasar 1000-an. Dan ini dia hasilnya. Seger banget, nggak tahan pengen segera buka puasa. Untuk penyajiannya, kita boleh tambahkan irisan cabai ya untuk yang suka pedas. Kemudian bawang putih goreng secukupnya aja. Lalu ada petis udang. Ini mantep banget. Ini di daerah Jawa Timur, terutama di Surabaya, Sidoarjo itu ngehits banget ya. Jadi untuk menu sarapan atau menu apa aja leh, siang juga enak, dimakan sore juga enak, malam juga enak, seger banget. Oke, kita ratakan. Namanya lontong mie ya, menu yang kita buat hari ini. Jadi hari ini memang pengen yang seger-seger dan ringan lah ya. Oke, langsung aja kita potong-potong lontongnya ya. Kita kupas dulu dari daunnya. Selanjutnya tahu kita potong-potong. Ini tahunya masih panas, makanya motongnya sambil takut-takut gitu. Oke, dan kita akan siramkan mie dan taugenya ya. Ini aromanya aja udah wangi banget, apalagi ada petis udangnya, bener-bener menggugah selera. Oke, kita siramkan kuahnya ya. Ini kalau di daerah Surabaya dijual dari mulai harga 5.000 ya sampai 10.000 tergantung lauk tambahannya juga. Dan kita taburkan bawang goreng ya teman-teman, boleh ditambahkan kerupuk kalau suka. Mantep banget, sederhana, murah meriah, pastinya enak dan juara banget. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus.
Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, 2 menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep yang seger-seger. Tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie telur ya. Boleh pakai merek apa aja. Lalu kita rebus sebentar aja ya. Yang penting dia itu
jadi terurai seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Dan ini dia bahan yang akan kita buat nanti. Kira-kira mau dimasak apa ya? Terus pantengin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang putih ada 3 siung, bawang merah 5 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica juga 1/4 sendok teh ya. Selanjutnya kita ulek hingga halus. Selanjutnya kita potong-potong, ada daun bawang ya, 1 batang. Kemudian daun seledri saya pakai 2 batang. Lalu tumis bumbu halus ya. Aduk-aduk hingga harum. Selanjutnya masukkan daun bawang. Lalu tambahkan air ya, secukupnya aja. Kalau pengen kuahnya banyak, bisa disesuaikan ya. Selanjutnya tahu kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung kita goreng aja ya, nggak usah dibumbuin, nggak apa-apa. Kalau mau dibumbuin juga boleh ya, makin enak. Dan ini sudah mendidih, kita masukkan gula merah, saya pakai 1 sendok teh. Lalu kecap manis saya pakai 1 sendok teh juga. Boleh ditambah kalau suka kecap ya. Lalu masukkan mie, kecilkan apinya dulu ya, biar mie-nya nggak terlalu lembek. Lalu tauge kita masukkan. Dan kita masak hingga mendidih ya. Nah, setelah mendidih, kita bisa langsung matikan apinya biar tekstur si taugenya itu tetap renyah. Dan mie-nya juga nggak terlalu lembek. Jangan lupa taburkan seledri dan bawang goreng dulu ya, biar makin mantap. Oke, ini pas banget. Habis makan kikil yang berat-berat, kita makan yang ringan dan seger. Oke, tahunya diangkat ya. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah lontong. Ini tadi beli lontong di pasar 1000-an. Dan ini dia hasilnya, seger banget, nggak tahan pengen segera buka puasa. Untuk penyajiannya, kita boleh tambahkan irisan cabai ya, untuk yang suka pedas. Kemudian bawang putih goreng, secukupnya aja. Lalu ada petis udang. Ini mantep banget. Ini di daerah Jawa Timur, terutama di Surabaya, Sidoarjo itu ngehits banget ya. Jadi untuk menu sarapan atau menu apa aja lah, siang juga enak, dimakan sore juga enak, malam juga enak, seger banget. Oke, kita ratakan. Namanya lontong mie ya, menu yang kita buat hari ini. Jadi hari ini memang pengen yang seger-seger dan ringan lah ya. Oke, langsung aja kita potong-potong lontongnya ya. Kita kupas dulu dari daunnya.
Selanjutnya tahu kita potong-potong. Ini tahunya masih panas, makanya motongnya sambil takut-takut gitu. Oke, dan kita akan siramkan mie dan taugenya ya. Ini aromanya aja udah wangi banget, apalagi ada petis udangnya. Bener-bener menggugah selera. Oke, kita siramkan kuahnya ya. Ini kalau di daerah Surabaya dijual dari mulai harga 5.000 ya sampai 10.000 tergantung lauk tambahannya juga. Dan kita taburkan bawang goreng ya teman-teman, boleh ditambahkan kerupuk kalau suka. Mantep banget, sederhana, murah meriah, pastinya enak dan juara banget. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang.
Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, 2 menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep yang seger-seger. Tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie telur ya. Boleh pakai merek apa aja. Lalu kita rebus sebentar aja ya. Yang penting dia itu jadi terurai seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Dan ini dia bahan yang akan kita buat nanti. Kira-kira mau dimasak apa ya? Terus pantengin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang putih ada 3 siung, bawang merah 5 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica juga 1/4 sendok teh ya. Selanjutnya kita ulek hingga halus. Selanjutnya kita potong-potong, ada daun bawang ya, 1 batang. Kemudian daun seledri saya pakai 2 batang. Lalu tumis bumbu halus ya. Aduk-aduk hingga harum. Selanjutnya masukkan daun bawang. Lalu tambahkan air ya, secukupnya aja. Kalau pengen kuahnya banyak, bisa disesuaikan ya. Selanjutnya tahu kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung kita goreng aja ya, nggak usah dibumbuin, nggak apa-apa. Kalau mau dibumbuin juga boleh ya, makin enak. Dan ini sudah mendidih, kita masukkan gula merah, saya pakai 1 sendok teh. Lalu kecap manis saya pakai 1 sendok teh juga. Boleh ditambah kalau suka kecap ya.
Lalu masukkan mie, kecilkan apinya dulu ya biar mie-nya nggak terlalu lembek. Lalu tauge kita masukkan. Dan kita masak hingga mendidih ya. Nah, setelah mendidih, kita bisa langsung matikan apinya biar tekstur si taugenya itu tetap renyah dan mie-nya juga nggak terlalu lembek. Jangan lupa taburkan seledri dan bawang goreng dulu ya, biar makin mantap. Oke, ini pas banget. Habis makan kikil yang berat-berat, kita makan yang ringan dan seger. Oke, tahunya diangkat ya. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah lontong. Ini tadi beli lontong di pasar 1000-an. Dan ini dia hasilnya. Seger banget, nggak tahan pengen segera buka puasa. Untuk penyajiannya, kita boleh tambahkan irisan cabai ya, untuk yang suka pedas. Kemudian bawang putih goreng, secukupnya aja. Lalu ada petis udang. Ini mantep banget. Ini di daerah Jawa Timur, terutama di Surabaya, Sidoarjo itu ngehits banget ya. Jadi untuk menu sarapan, atau menu apa aja lah, siang juga enak, dimakan sore juga enak, malam juga enak, seger banget. Oke, kita ratakan. Namanya lontong mie ya, menu yang kita buat hari ini. Jadi hari ini memang pengen yang seger-seger dan ringan lah ya. Oke, langsung aja kita potong-potong lontongnya ya. Kita kupas dulu dari daunnya. Selanjutnya tahu kita potong-potong. Ini tahunya masih panas, makanya motongnya sambil takut-takut gitu. Oke, dan kita akan siramkan mie dan taugenya ya. Ini aromanya aja udah wangi banget, apalagi ada petis udangnya, bener-bener menggugah selera. Oke, kita siramkan kuahnya ya. Ini kalau di daerah Surabaya dijual dari mulai harga 5.000 ya sampai 10.000 tergantung lauk tambahannya juga. Dan kita taburkan bawang goreng ya teman-teman, boleh ditambahkan kerupuk kalau suka. Mantep banget, sederhana, murah meriah, pastinya enak dan juara banget. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus.
Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, 2 menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep yang seger-seger. Tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie telur ya. Boleh pakai merek apa aja. Lalu kita rebus sebentar aja ya. Yang penting dia itu
jadi terurai seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Dan ini dia bahan yang akan kita buat nanti. Kira-kira mau dimasak apa ya? Terus pantengin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang putih ada 3 siung, bawang merah 5 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh. Dan merica juga 1/4 sendok teh ya. Selanjutnya kita ulek hingga halus. Selanjutnya kita potong-potong, ada daun bawang ya, 1 batang. Kemudian daun seledri saya pakai 2 batang. Lalu tumis bumbu halus ya. Aduk-aduk hingga harum. Selanjutnya masukkan daun bawang. Lalu tambahkan air ya, secukupnya aja. Kalau pengen kuahnya banyak, bisa disesuaikan ya. Selanjutnya tahu kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung kita goreng aja ya, nggak usah dibumbuin, nggak apa-apa. Kalau mau dibumbuin juga boleh ya, makin enak. Dan ini sudah mendidih, kita masukkan gula merah, saya pakai 1 sendok teh. Lalu kecap manis saya pakai 1 sendok teh juga. Boleh ditambah kalau suka kecap ya. Lalu masukkan mie, kecilkan apinya dulu ya, biar mie-nya nggak terlalu lembek. Lalu tauge kita masukkan. Dan kita masak hingga mendidih ya. Nah, setelah mendidih, kita bisa langsung matikan apinya biar tekstur si taugenya itu tetap renyah. Dan mie-nya juga nggak terlalu lembek. Jangan lupa taburkan seledri dan bawang goreng dulu ya, biar makin mantap. Oke, ini pas banget. Habis makan kikil yang berat-berat, kita makan yang ringan dan seger. Oke, tahunya diangkat ya. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah lontong. Ini tadi beli lontong di pasar 1000-an. Dan ini dia hasilnya. Seger banget, nggak tahan pengen segera buka puasa. Untuk penyajiannya, kita boleh tambahkan irisan cabai ya, untuk yang suka pedas. Kemudian bawang putih goreng, secukupnya aja. Lalu ada petis udang. Ini mantep banget. Ini di daerah Jawa Timur, terutama di Surabaya, Sidoarjo itu ngehits banget ya. Jadi untuk menu sarapan atau menu apa aja lah, siang juga enak, dimakan sore juga enak, malam juga enak, seger banget. Oke, kita ratakan. Namanya lontong mie ya, menu yang kita buat hari ini. Jadi hari ini memang pengen yang seger-seger dan ringan lah ya. Oke, langsung aja kita potong-potong lontongnya ya. Kita kupas dulu dari daunnya.
Selanjutnya tahu kita potong-potong. Ini tahunya masih panas, makanya motongnya sambil takut-takut gitu. Oke, dan kita akan siramkan mie dan taugenya ya. Ini aromanya aja udah wangi banget, apalagi ada petis udangnya. Bener-bener menggugah selera. Oke, kita siramkan kuahnya ya. Ini kalau di daerah Surabaya dijual dari mulai harga 5.000 ya sampai 10.000 tergantung lauk tambahannya juga. Dan kita taburkan bawang goreng ya teman-teman, boleh ditambahkan kerupuk kalau suka. Mantep banget, sederhana, murah meriah, pastinya enak dan juara banget. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai deep fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang.
Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget, kalau ngalusin bumbu benar-benar jago, halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, 2 menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep yang seger-seger. Tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie telur ya. Boleh pakai merek apa aja. Lalu kita rebus sebentar aja ya. Yang penting dia itu jadi terurai seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Dan ini dia bahan yang akan kita buat nanti. Kira-kira mau dimasak apa ya? Terus pantengin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang putih ada 3 siung, bawang merah 5 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica juga 1/4 sendok teh ya. Selanjutnya kita ulek hingga halus. Selanjutnya kita potong-potong, ada daun bawang ya, 1 batang. Kemudian daun seledri saya pakai 2 batang. Lalu tumis bumbu halus ya. Aduk-aduk hingga harum. Selanjutnya masukkan daun bawang. Lalu tambahkan air ya, secukupnya aja. Kalau pengen kuahnya banyak, bisa disesuaikan ya. Selanjutnya tahu kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung kita goreng aja ya, nggak usah dibumbuin, nggak apa-apa. Kalau mau dibumbuin juga boleh ya, makin enak. Dan ini sudah mendidih, kita masukkan gula merah, saya pakai 1 sendok teh. Lalu kecap manis saya pakai 1 sendok teh juga. Boleh ditambah kalau suka kecap ya.
Lalu masukkan mie, kecilkan apinya dulu ya biar mie-nya nggak terlalu lembek. Lalu tauge kita masukkan. Dan kita masak hingga mendidih ya. Nah, setelah mendidih, kita bisa langsung matikan apinya biar tekstur si taugenya itu tetap renyah dan mie-nya juga nggak terlalu lembek. Jangan lupa taburkan seledri dan bawang goreng dulu ya, biar makin mantap. Oke, ini pas banget. Habis makan kikil yang berat-berat, kita makan yang ringan dan seger. Oke, tahunya diangkat ya. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah lontong. Ini tadi beli lontong di pasar 1000-an. Dan ini dia hasilnya. Seger banget, nggak tahan pengen segera buka puasa. Untuk penyajiannya, kita boleh tambahkan irisan cabai ya untuk yang suka pedas. Kemudian bawang putih goreng secukupnya aja. Lalu ada petis udang. Ini mantep banget. Ini di daerah Jawa Timur, terutama di Surabaya, Sidoarjo itu ngehits banget ya. Jadi untuk menu sarapan atau menu apa aja leh, siang juga enak, dimakan sore juga enak, malam juga enak, seger banget. Oke, kita ratakan. Namanya lontong mie ya, menu yang kita buat hari ini. Jadi hari ini memang pengen yang seger-seger dan ringan lah ya. Oke, langsung aja kita potong-potong lontongnya ya. Kita kupas dulu dari daunnya. Selanjutnya tahu kita potong-potong. Ini tahunya masih panas, makanya motongnya sambil takut-takut gitu. Oke, dan kita akan siramkan mie dan taugenya ya. Ini aromanya aja udah wangi banget, apalagi ada petis udangnya, bener-bener menggugah selera. Oke, kita siramkan kuahnya ya. Ini kalau di daerah Surabaya dijual dari mulai harga 5.000 ya sampai 10.000 tergantung lauk tambahannya juga. Dan kita taburkan bawang goreng ya teman-teman, boleh ditambahkan kerupuk kalau suka. Mantep banget, sederhana, murah meriah, pastinya enak dan juara banget. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus.
Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget, kalau ngalusin bumbu bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, 2 menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep yang seger-seger. Tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie telur ya. Boleh pakai merek apa aja. Lalu kita rebus sebentar aja ya. Yang penting dia itu
jadi terurai seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Dan ini dia bahan yang akan kita buat nanti. Kira-kira mau dimasak apa ya? Terus pantengin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang putih ada 3 siung, bawang merah 5 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh. Dan merica juga 1/4 sendok teh ya. Selanjutnya kita ulek hingga halus. Selanjutnya kita potong-potong, ada daun bawang ya, 1 batang. Kemudian daun seledri saya pakai 2 batang. Lalu tumis bumbu halus ya. Aduk-aduk hingga harum. Selanjutnya masukkan daun bawang. Lalu tambahkan air ya, secukupnya aja. Kalau pengen kuahnya banyak, bisa disesuaikan ya. Selanjutnya tahu kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung kita goreng aja ya, nggak usah dibumbuin nggak apa-apa. Kalau mau dibumbuin juga boleh ya, makin enak. Dan ini sudah mendidih, kita masukkan gula merah, saya pakai 1 sendok teh. Lalu kecap manis saya pakai 1 sendok teh juga. Boleh ditambah kalau suka kecap ya. Lalu masukkan mie, kecilkan apinya dulu ya biar mie-nya nggak terlalu lembek. Lalu tauge kita masukkan. Dan kita masak hingga mendidih ya. Nah, setelah mendidih, kita bisa langsung matikan apinya biar tekstur si taugenya itu tetap renyah. Dan mie-nya juga nggak terlalu lembek. Jangan lupa taburkan seledri dan bawang goreng dulu ya, biar makin mantap. Oke, ini pas banget. Habis makan kikil yang berat-berat, kita makan yang ringan dan seger. Oke, tahunya diangkat ya. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah lontong. Ini tadi beli lontong di pasar 1000-an. Dan ini dia hasilnya. Seger banget, nggak tahan pengen segera buka puasa. Untuk penyajiannya, kita boleh tambahkan irisan cabai ya, untuk yang suka pedas. Kemudian bawang putih goreng, secukupnya aja. Lalu ada petis udang. Ini mantep banget. Ini di daerah Jawa Timur, terutama di Surabaya, Sidoarjo itu ngehits banget ya. Jadi untuk menu sarapan atau menu apa aja lah, siang juga enak, dimakan sore juga enak, malam juga enak, seger banget. Oke, kita ratakan. Namanya lontong mie ya, menu yang kita buat hari ini. Jadi hari ini memang pengen yang seger-seger dan ringan lah ya. Oke, langsung aja kita potong-potong lontongnya ya. Kita kupas dulu dari daunnya.
Selanjutnya tahu kita potong-potong. Ini tahunya masih panas, makanya motongnya sambil takut-takut gitu. Oke, dan kita akan siramkan mie dan taugenya ya. Ini aromanya aja udah wangi banget, apalagi ada petis udangnya, bener-bener menggugah selera. Oke, kita siramkan kuahnya ya. Ini kalau di daerah Surabaya dijual dari mulai harga 5.000 ya sampai 10.000 tergantung lauk tambahannya juga. Dan kita taburkan bawang goreng ya teman-teman, boleh ditambahkan kerupuk kalau suka. Mantep banget, sederhana, murah meriah, pastinya enak dan juara banget. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang.
Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, 2 menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep yang seger-seger. Tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie telur ya. Boleh pakai merek apa aja. Lalu kita rebus sebentar aja ya. Yang penting dia itu jadi terurai seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Dan ini dia bahan yang akan kita buat nanti. Kira-kira mau dimasak apa ya? Terus pantengin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang putih ada 3 siung, bawang merah 5 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica juga 1/4 sendok teh ya. Selanjutnya kita ulek hingga halus. Selanjutnya kita potong-potong, ada daun bawang ya, 1 batang. Kemudian daun seledri saya pakai 2 batang. Lalu tumis bumbu halus ya. Aduk-aduk hingga harum. Selanjutnya masukkan daun bawang. Lalu tambahkan air ya, secukupnya aja. Kalau pengen kuahnya banyak, bisa disesuaikan ya. Selanjutnya tahu kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung kita goreng aja ya, nggak usah dibumbuin, nggak apa-apa. Kalau mau dibumbuin juga boleh ya, makin enak. Dan ini sudah mendidih, kita masukkan gula merah, saya pakai 1 sendok teh. Lalu kecap manis saya pakai 1 sendok teh juga. Boleh ditambah kalau suka kecap ya.
Lalu masukkan mie, kecilkan apinya dulu ya biar mie-nya nggak terlalu lembek. Lalu tauge kita masukkan. Dan kita masak hingga mendidih ya. Nah, setelah mendidih, kita bisa langsung matikan apinya biar tekstur si taugenya itu tetap renyah dan mie-nya juga nggak terlalu lembek. Jangan lupa taburkan seledri dan bawang goreng dulu ya, biar makin mantap. Oke, ini pas banget. Habis makan kikil yang berat-berat, kita makan yang ringan dan seger. Oke, tahunya diangkat ya. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah lontong. Ini tadi beli lontong di pasar 1000-an. Dan ini dia hasilnya. Seger banget, nggak tahan pengen segera buka puasa. Untuk penyajiannya, kita boleh tambahkan irisan cabai ya, untuk yang suka pedas. Kemudian bawang putih goreng, secukupnya aja. Lalu ada petis udang. Ini mantep banget. Ini di daerah Jawa Timur, terutama di Surabaya, Sidoarjo itu ngehits banget ya. Jadi untuk menu sarapan atau menu apa aja leh, siang juga enak, dimakan sore juga enak, malam juga enak, seger banget. Oke, kita ratakan. Namanya lontong mie ya, menu yang kita buat hari ini. Jadi hari ini memang pengen yang seger-seger dan ringan lah ya. Oke, langsung aja kita potong-potong lontongnya ya. Kita kupas dulu dari daunnya. Selanjutnya tahu kita potong-potong. Ini tahunya masih panas, makanya motongnya sambil takut-takut gitu. Oke, dan kita akan siramkan mie dan taugenya ya. Ini aromanya aja udah wangi banget, apalagi ada petis udangnya, bener-bener menggugah selera. Oke, kita siramkan kuahnya ya. Ini kalau di daerah Surabaya dijual dari mulai harga 5.000 ya sampai 10.000 tergantung lauk tambahannya juga. Dan kita taburkan bawang goreng ya teman-teman, boleh ditambahkan kerupuk kalau suka. Mantep banget, sederhana, murah meriah, pastinya enak dan juara banget. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus.
Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, 2 menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep yang seger-seger. Tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie telur ya. Boleh pakai merek apa aja. Lalu kita rebus sebentar aja ya. Yang penting dia itu
jadi terurai seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Dan ini dia bahan yang akan kita buat nanti. Kira-kira mau dimasak apa ya? Terus pantengin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang putih ada 3 siung, bawang merah 5 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh. Dan merica juga 1/4 sendok teh ya. Selanjutnya kita ulek hingga halus. Selanjutnya kita potong-potong, ada daun bawang ya, 1 batang. Kemudian daun seledri saya pakai 2 batang. Lalu tumis bumbu halus ya. Aduk-aduk hingga harum. Selanjutnya masukkan daun bawang. Lalu tambahkan air ya, secukupnya aja. Kalau pengen kuahnya banyak, bisa disesuaikan ya. Selanjutnya tahu kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung kita goreng aja ya, nggak usah dibumbuin, nggak apa-apa. Kalau mau dibumbuin juga boleh ya, makin enak. Dan ini sudah mendidih, kita masukkan gula merah, saya pakai 1 sendok teh. Lalu kecap manis saya pakai 1 sendok teh juga. Boleh ditambah kalau suka kecap ya. Lalu masukkan mie, kecilkan apinya dulu ya, biar mie-nya nggak terlalu lembek. Lalu tauge kita masukkan. Dan kita masak hingga mendidih ya. Nah, setelah mendidih, kita bisa langsung matikan apinya biar tekstur si taugenya itu tetap renyah. Dan mie-nya juga nggak terlalu lembek. Jangan lupa taburkan seledri dan bawang goreng dulu ya, biar makin mantap. Oke, ini pas banget. Habis makan kikil yang berat-berat, kita makan yang ringan dan seger. Oke, tahunya diangkat ya. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah lontong. Ini tadi beli lontong di pasar 1000-an. Dan ini dia hasilnya. Seger banget, nggak tahan pengen segera buka puasa. Untuk penyajiannya, kita boleh tambahkan irisan cabai ya, untuk yang suka pedas. Kemudian bawang putih goreng, secukupnya aja. Lalu ada petis udang. Ini mantep banget. Ini di daerah Jawa Timur, terutama di Surabaya, Sidoarjo itu ngehits banget ya. Jadi untuk menu sarapan atau menu apa aja lah, siang juga enak, dimakan sore juga enak, malam juga enak, seger banget. Oke, kita ratakan. Namanya lontong mie ya, menu yang kita buat hari ini. Jadi hari ini memang pengen yang seger-seger dan ringan lah ya. Oke, langsung aja kita potong-potong lontongnya ya. Kita kupas dulu dari daunnya.
Oke, dan kita akan siramkan mie dan taugenya ya. Ini aromanya aja udah wangi banget, apalagi ada petis udangnya. Bener-bener menggugah selera. Oke, kita siramkan kuahnya ya. Ini kalau di daerah Surabaya dijual dari mulai harga 5.000 ya sampai 10.000 tergantung lauk tambahannya juga. Dan kita taburkan bawang goreng ya teman-teman, boleh ditambahkan kerupuk kalau suka. Mantep banget, sederhana, murah meriah, pastinya enak dan juara banget. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air
Dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas. Mana sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Dan ini dia bahan yang akan kita buat nanti. Kira-kira mau dimasak apa ya? Terus pantengin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang putih ada 3 siung, bawang merah 5 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh dan merica juga 1/4 sendok teh ya. Selanjutnya kita ulek hingga halus. Selanjutnya kita potong-potong, ada daun bawang ya, 1 batang. Kemudian daun seledri saya pakai 2 batang. Lalu tumis bumbu halus ya. Aduk-aduk hingga harum. Selanjutnya masukkan daun bawang. Lalu tambahkan air ya, secukupnya aja. Kalau pengen kuahnya banyak, bisa disesuaikan ya. Selanjutnya tahu kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung kita goreng aja ya, nggak usah dibumbuin, nggak apa-apa. Kalau mau dibumbuin juga boleh ya, makin enak. Dan ini sudah mendidih, kita masukkan gula merah, saya pakai 1 sendok teh. Lalu kecap manis saya pakai 1 sendok teh juga. Boleh ditambah kalau suka kecap ya. Lalu masukkan mie, kecilkan apinya dulu ya biar mie-nya nggak terlalu lembek. Lalu tauge kita masukkan. Dan kita masak hingga mendidih ya. Nah, setelah mendidih, kita bisa langsung matikan apinya biar tekstur si taugenya itu tetap renyah. Dan mie-nya juga nggak terlalu lembek. Jangan lupa taburkan seledri dan bawang goreng dulu ya, biar makin mantap. Oke, ini pas banget. Habis makan kikil yang berat-berat, kita makan yang ringan dan seger. Oke, tahunya diangkat ya. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah lontong. Ini tadi beli lontong di pasar 1000-an. Dan ini dia hasilnya. Seger banget, nggak tahan pengen segera buka puasa. Untuk penyajiannya,
Kita boleh tambahkan irisan cabai ya untuk yang suka pedas. Kemudian bawang putih goreng secukupnya aja. Lalu ada petis udang. Ini mantep banget. Ini di daerah Jawa Timur, terutama di Surabaya, Sidoarjo itu ngehits banget ya. Jadi untuk menu sarapan atau menu apa aja lah, siang juga enak, dimakan sore juga enak, malam juga enak, seger banget. Oke, kita ratakan. Namanya lontong mie ya, menu yang kita buat hari ini. Jadi hari ini memang pengen yang seger-seger dan ringan lah ya. Oke, langsung aja kita potong-potong lontongnya ya. Kita kupas dulu dari daunnya. Selanjutnya tahu kita potong-potong. Ini tahunya masih panas, makanya motongnya sambil takut-takut gitu. Oke, dan kita akan siramkan mie dan taugenya ya. Ini aromanya aja udah wangi banget, apalagi ada petis udangnya, bener-bener menggugah selera. Oke, kita siramkan kuahnya ya. Ini kalau di daerah Surabaya dijual dari mulai harga 5.000 ya sampai 10.000 tergantung lauk tambahannya juga. Dan kita taburkan bawang goreng ya teman-teman, boleh ditambahkan kerupuk kalau suka. Mantep banget, sederhana, murah meriah, pastinya enak dan juara banget. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml.
Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, benar-benar jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, 2 menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep yang seger-seger. Tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie telur ya. Boleh pakai merek apa aja. Lalu kita rebus sebentar aja ya. Yang penting dia itu jadi terurai seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Dan ini dia bahan yang akan kita buat nanti. Kira-kira mau dimasak apa ya? Terus pantengin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang putih ada 3 siung, bawang merah 5 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica juga 1/4 sendok teh ya. Selanjutnya kita ulek hingga halus.
Selanjutnya kita potong-potong, ada daun bawang ya, 1 batang. Kemudian daun seledri saya pakai 2 batang. Lalu tumis bumbu halus ya. Aduk-aduk hingga harum. Selanjutnya masukkan daun bawang. Lalu tambahkan air ya, secukupnya aja. Kalau pengen kuahnya banyak, bisa disesuaikan ya. Selanjutnya tahu kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung kita goreng aja ya, nggak usah dibumbuin, nggak apa-apa. Kalau mau dibumbuin juga boleh ya, makin enak. Dan ini sudah mendidih, kita masukkan gula merah, saya pakai 1 sendok teh. Lalu kecap manis saya pakai 1 sendok teh juga. Boleh ditambah kalau suka kecap ya. Lalu masukkan mie, kecilkan apinya dulu ya, biar mie-nya nggak terlalu lembek. Lalu tauge kita masukkan. Dan kita masak hingga mendidih ya. Nah, setelah mendidih, kita bisa langsung matikan apinya biar tekstur si taugenya itu tetap renyah dan mie-nya juga nggak terlalu lembek. Jangan lupa taburkan seledri dan bawang goreng dulu ya, biar makin mantap. Oke, ini pas banget. Habis makan kikil yang berat-berat, kita makan yang ringan dan seger. Oke, tahunya diangkat ya. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah lontong. Ini tadi beli lontong di pasar 1000-an. Dan ini dia hasilnya. Seger banget, nggak tahan pengen segera buka puasa. Untuk penyajiannya, kita boleh tambahkan irisan cabai ya, untuk yang suka pedas. Kemudian bawang putih goreng, secukupnya aja. Lalu ada petis udang. Ini mantep banget. Ini di daerah Jawa Timur, terutama di Surabaya, Sidoarjo itu ngehits banget ya. Jadi untuk menu sarapan, atau menu apa aja lah, siang juga enak, dimakan sore juga enak, malam juga enak, seger banget. Oke, kita ratakan. Namanya lontong mie ya, menu yang kita buat hari ini. Jadi hari ini memang pengen yang seger-seger dan ringan lah ya. Oke, langsung aja kita potong-potong lontongnya ya. Kita kupas dulu dari daunnya. Selanjutnya tahu kita potong-potong. Ini tahunya masih panas, makanya motongnya sambil takut-takut gitu. Oke, dan kita akan siramkan mie dan taugenya ya. Ini aromanya aja udah wangi banget, apalagi ada petis udangnya, bener-bener menggugah selera.
Oke, kita siramkan kuahnya ya. Ini kalau di daerah Surabaya dijual dari mulai harga 5.000 ya sampai 10.000 tergantung lauk tambahannya juga. Dan kita taburkan bawang goreng ya teman-teman, boleh ditambahkan kerupuk kalau suka. Mantep banget, sederhana, murah meriah, pastinya enak dan juara banget. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung.
Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, 2 menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep yang seger-seger. Tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie telur ya. Boleh pakai merek apa aja. Lalu kita rebus sebentar aja ya. Yang penting dia itu jadi terurai seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Dan ini dia bahan yang akan kita buat nanti. Kira-kira mau dimasak apa ya? Terus pantengin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang putih ada 3 siung, bawang merah 5 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica juga 1/4 sendok teh ya. Selanjutnya kita ulek hingga halus. Selanjutnya kita potong-potong, ada daun bawang ya, 1 batang. Kemudian daun seledri saya pakai 2 batang. Lalu tumis bumbu halus ya. Aduk-aduk hingga harum. Selanjutnya masukkan daun bawang. Lalu tambahkan air ya, secukupnya aja. Kalau pengen kuahnya banyak, bisa disesuaikan ya. Selanjutnya tahu kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung kita goreng aja ya, nggak usah dibumbuin, nggak apa-apa. Kalau mau dibumbuin juga boleh ya, makin enak. Dan ini sudah mendidih, kita masukkan gula merah, saya pakai 1 sendok teh. Lalu kecap manis saya pakai 1 sendok teh juga. Boleh ditambah kalau suka kecap ya. Lalu masukkan mie, kecilkan apinya dulu ya biar mie-nya nggak terlalu lembek. Lalu tauge kita masukkan. Dan kita masak hingga mendidih ya.
Nah, setelah mendidih, kita bisa langsung matikan apinya biar tekstur si taugenya itu tetap renyah dan mie-nya juga nggak terlalu lembek. Jangan lupa taburkan seledri dan bawang goreng dulu ya, biar makin mantap. Oke, ini pas banget. Habis makan kikil yang berat-berat, kita makan yang ringan dan seger. Oke, tahunya diangkat ya. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah lontong. Ini tadi beli lontong di pasar 1000-an. Dan ini dia hasilnya. Seger banget, nggak tahan pengen segera buka puasa. Untuk penyajiannya, kita boleh tambahkan irisan cabai ya, untuk yang suka pedas. Kemudian bawang putih goreng, secukupnya aja. Lalu ada petis udang. Ini mantep banget. Ini di daerah Jawa Timur, terutama di Surabaya, Sidoarjo itu ngehits banget ya. Jadi untuk menu sarapan atau menu apa aja leh, siang juga enak, dimakan sore juga enak, malam juga enak, seger banget. Oke, kita ratakan. Namanya lontong mie ya, menu yang kita buat hari ini. Jadi hari ini memang pengen yang seger-seger dan ringan lah ya. Oke, langsung aja kita potong-potong lontongnya ya. Kita kupas dulu dari daunnya. Selanjutnya tahu kita potong-potong. Ini tahunya masih panas, makanya motongnya sambil takut-takut gitu. Oke, dan kita akan siramkan mie dan taugenya ya. Ini aromanya aja udah wangi banget, apalagi ada petis udangnya, bener-bener menggugah selera. Oke, kita siramkan kuahnya ya. Ini kalau di daerah Surabaya dijual dari mulai harga 5.000 ya sampai 10.000 tergantung lauk tambahannya juga. Dan kita taburkan bawang goreng ya teman-teman, boleh ditambahkan kerupuk kalau suka. Mantep banget, sederhana, murah meriah, pastinya enak dan juara banget. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus.
Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, benar-benar jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, 2 menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep yang seger-seger. Tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie telur ya. Boleh pakai merek apa aja. Lalu kita rebus sebentar aja ya. Yang penting dia itu
jadi terurai seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Dan ini dia bahan yang akan kita buat nanti. Kira-kira mau dimasak apa ya? Terus pantengin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang putih ada 3 siung, bawang merah 5 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica juga 1/4 sendok teh ya. Selanjutnya kita ulek hingga halus. Selanjutnya kita potong-potong, ada daun bawang ya, 1 batang. Kemudian daun seledri saya pakai 2 batang. Lalu tumis bumbu halus ya. Aduk-aduk hingga harum. Selanjutnya masukkan daun bawang. Lalu tambahkan air ya, secukupnya aja. Kalau pengen kuahnya banyak, bisa disesuaikan ya. Selanjutnya tahu kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung kita goreng aja ya, nggak usah dibumbuin, nggak apa-apa. Kalau mau dibumbuin juga boleh ya, makin enak. Dan ini sudah mendidih, kita masukkan gula merah, saya pakai 1 sendok teh. Lalu kecap manis saya pakai 1 sendok teh juga. Boleh ditambah kalau suka kecap ya. Lalu masukkan mie, kecilkan apinya dulu ya biar mie-nya nggak terlalu lembek. Lalu tauge kita masukkan. Dan kita masak hingga mendidih ya. Nah, setelah mendidih, kita bisa langsung matikan apinya biar tekstur si taugenya itu tetap renyah. Dan mie-nya juga nggak terlalu lembek. Jangan lupa taburkan seledri dan bawang goreng dulu ya, biar makin mantap. Oke, ini pas banget. Habis makan kikil yang berat-berat, kita makan yang ringan dan seger. Oke, tahunya diangkat ya. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah lontong. Ini tadi beli lontong di pasar 1000-an. Dan ini dia hasilnya, seger banget, nggak tahan pengen segera buka puasa. Untuk penyajiannya, kita boleh tambahkan irisan cabai ya, untuk yang suka pedas. Kemudian bawang putih goreng, secukupnya aja. Lalu ada petis udang. Ini mantep banget. Ini di daerah Jawa Timur, terutama di Surabaya, Sidoarjo itu ngehits banget ya. Jadi untuk menu sarapan atau menu apa aja leh, siang juga enak, dimakan sore juga enak, malam juga enak, seger banget. Oke, kita ratakan. Namanya lontong mie ya, menu yang kita buat hari ini. Jadi hari ini memang pengen yang seger-seger dan ringan lah ya. Oke, langsung aja kita potong-potong lontongnya ya. Kita kupas dulu dari daunnya.
Selanjutnya tahu kita potong-potong. Ini tahunya masih panas, makanya motongnya sambil takut-takut gitu. Oke, dan kita akan siramkan mie dan taugenya ya. Ini aromanya aja udah wangi banget, apalagi ada petis udangnya. Bener-bener menggugah selera. Oke, kita siramkan kuahnya ya. Ini kalau di daerah Surabaya dijual dari mulai harga 5.000 ya sampai 10.000 tergantung lauk tambahannya juga. Dan kita taburkan bawang goreng ya teman-teman, boleh ditambahkan kerupuk kalau suka. Mantep banget, sederhana, murah meriah, pastinya enak dan juara banget. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang.
Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, 2 menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep yang seger-seger. Tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie telur ya. Boleh pakai merek apa aja. Lalu kita rebus sebentar aja ya. Yang penting dia itu jadi terurai seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Dan ini dia bahan yang akan kita buat nanti. Kira-kira mau dimasak apa ya? Terus pantengin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang putih ada 3 siung, bawang merah 5 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica juga 1/4 sendok teh ya. Selanjutnya kita ulek hingga halus. Selanjutnya kita potong-potong, ada daun bawang ya, 1 batang. Kemudian daun seledri saya pakai 2 batang. Lalu tumis bumbu halus ya. Aduk-aduk hingga harum. Selanjutnya masukkan daun bawang. Lalu tambahkan air ya, secukupnya aja. Kalau pengen kuahnya banyak, bisa disesuaikan ya. Selanjutnya tahu kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung kita goreng aja ya, nggak usah dibumbuin, nggak apa-apa. Kalau mau dibumbuin juga boleh ya, makin enak. Dan ini sudah mendidih, kita masukkan gula merah, saya pakai 1 sendok teh. Lalu kecap manis saya pakai 1 sendok teh juga. Boleh ditambah kalau suka kecap ya.
Lalu masukkan mie, kecilkan apinya dulu ya biar mie-nya nggak terlalu lembek. Lalu tauge kita masukkan. Dan kita masak hingga mendidih ya. Nah, setelah mendidih, kita bisa langsung matikan apinya biar tekstur si taugenya itu tetap renyah dan mie-nya juga nggak terlalu lembek. Jangan lupa taburkan seledri dan bawang goreng dulu ya, biar makin mantap. Oke, ini pas banget. Habis makan kikil yang berat-berat, kita makan yang ringan dan seger. Oke, tahunya diangkat ya. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah lontong. Ini tadi beli lontong di pasar 1000-an. Dan ini dia hasilnya. Seger banget, nggak tahan pengen segera buka puasa. Untuk penyajiannya, kita boleh tambahkan irisan cabai ya, untuk yang suka pedas. Kemudian bawang putih goreng, secukupnya aja. Lalu ada petis udang. Ini mantep banget. Ini di daerah Jawa Timur, terutama di Surabaya, Sidoarjo itu ngehits banget ya. Jadi untuk menu sarapan atau menu apa aja lah, siang juga enak, dimakan sore juga enak, malam juga enak, seger banget. Oke, kita ratakan. Namanya lontong mie ya, menu yang kita buat hari ini. Jadi hari ini memang pengen yang seger-seger dan ringan lah ya. Oke, langsung aja kita potong-potong lontongnya ya. Kita kupas dulu dari daunnya. Selanjutnya tahu kita potong-potong. Ini tahunya masih panas, makanya motongnya sambil takut-takut gitu. Oke, dan kita akan siramkan mie dan taugenya ya. Ini aromanya aja udah wangi banget, apalagi ada petis udangnya, bener-bener menggugah selera. Oke, kita siramkan kuahnya ya. Ini kalau di daerah Surabaya dijual dari mulai harga 5.000 ya sampai 10.000 tergantung lauk tambahannya juga. Dan kita taburkan bawang goreng ya teman-teman, boleh ditambahkan kerupuk kalau suka. Mantep banget, sederhana, murah meriah, pastinya enak dan juara banget. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus.
Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, 2 menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep yang seger-seger. Tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie telur ya. Boleh pakai merek apa aja. Lalu kita rebus sebentar aja ya. Yang penting dia itu
jadi terurai seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Dan ini dia bahan yang akan kita buat nanti. Kira-kira mau dimasak apa ya? Terus pantengin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang putih ada 3 siung, bawang merah 5 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh. Dan merica juga 1/4 sendok teh ya. Selanjutnya kita ulek hingga halus. Selanjutnya kita potong-potong, ada daun bawang ya, 1 batang. Kemudian daun seledri saya pakai 2 batang. Lalu tumis bumbu halus ya. Aduk-aduk hingga harum. Selanjutnya masukkan daun bawang. Lalu tambahkan air ya, secukupnya aja. Kalau pengen kuahnya banyak, bisa disesuaikan ya. Selanjutnya tahu kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung kita goreng aja ya, nggak usah dibumbuin, nggak apa-apa. Kalau mau dibumbuin juga boleh ya, makin enak. Dan ini sudah mendidih, kita masukkan gula merah, saya pakai 1 sendok teh. Lalu kecap manis saya pakai 1 sendok teh juga. Boleh ditambah kalau suka kecap ya. Lalu masukkan mie, kecilkan apinya dulu ya biar mie-nya nggak terlalu lembek. Lalu tauge kita masukkan. Dan kita masak hingga mendidih ya. Nah, setelah mendidih, kita bisa langsung matikan apinya biar tekstur si taugenya itu tetap renyah. Dan mie-nya juga nggak terlalu lembek. Jangan lupa taburkan seledri dan bawang goreng dulu ya, biar makin mantap. Oke, ini pas banget. Habis makan kikil yang berat-berat, kita makan yang ringan dan seger. Oke, tahunya diangkat ya. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah lontong. Ini tadi beli lontong di pasar 1000-an. Dan ini dia hasilnya. Seger banget, nggak tahan pengen segera buka puasa. Untuk penyajiannya, kita boleh tambahkan irisan cabai ya, untuk yang suka pedas. Kemudian bawang putih goreng, secukupnya aja. Lalu ada petis udang. Ini mantep banget. Ini di daerah Jawa Timur, terutama di Surabaya, Sidoarjo itu ngehits banget ya. Jadi untuk menu sarapan atau menu apa aja lah, siang juga enak, dimakan sore juga enak, malam juga enak, seger banget. Oke, kita ratakan. Namanya lontong mie ya, menu yang kita buat hari ini. Jadi hari ini memang pengen yang seger-seger dan ringan lah ya. Oke, langsung aja kita potong-potong lontongnya ya. Kita kupas dulu dari daunnya.
Selanjutnya tahu kita potong-potong. Ini tahunya masih panas, makanya motongnya sambil takut-takut gitu. Oke, dan kita akan siramkan mie dan taugenya ya. Ini aromanya aja udah wangi banget, apalagi ada petis udangnya. Bener-bener menggugah selera. Oke, kita siramkan kuahnya ya. Ini kalau di daerah Surabaya dijual dari mulai harga 5.000 ya sampai 10.000 tergantung lauk tambahannya juga. Dan kita taburkan bawang goreng ya teman-teman, boleh ditambahkan kerupuk kalau suka. Mantep banget, sederhana, murah meriah, pastinya enak dan juara banget. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 2 menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang.
Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget, kalau ngalusin bumbu benar-benar jago, halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, 2 menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep yang seger-seger. Tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie telur ya. Boleh pakai merek apa aja. Lalu kita rebus sebentar aja ya. Yang penting dia itu jadi terurai seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Dan ini dia bahan yang akan kita buat nanti. Kira-kira mau dimasak apa ya? Terus pantengin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang putih ada 3 siung, bawang merah 5 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica juga 1/4 sendok teh ya. Selanjutnya kita ulek hingga halus. Selanjutnya kita potong-potong, ada daun bawang ya, 1 batang. Kemudian daun seledri saya pakai 2 batang. Lalu tumis bumbu halus ya. Aduk-aduk hingga harum. Selanjutnya masukkan daun bawang. Lalu tambahkan air ya, secukupnya aja. Kalau pengen kuahnya banyak, bisa disesuaikan ya. Selanjutnya tahu kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung kita goreng aja ya, nggak usah dibumbuin, nggak apa-apa. Kalau mau dibumbuin juga boleh ya, makin enak. Dan ini sudah mendidih, kita masukkan gula merah, saya pakai 1 sendok teh. Lalu kecap manis saya pakai 1 sendok teh juga. Boleh ditambah kalau suka kecap ya.
Lalu masukkan mie, kecilkan apinya dulu ya biar mie-nya nggak terlalu lembek. Lalu tauge kita masukkan. Dan kita masak hingga mendidih ya. Nah, setelah mendidih, kita bisa langsung matikan apinya biar tekstur si taugenya itu tetap renyah dan mie-nya juga nggak terlalu lembek. Jangan lupa taburkan seledri dan bawang goreng dulu ya, biar makin mantap. Oke, ini pas banget. Habis makan kikil yang berat-berat, kita makan yang ringan dan seger. Oke, tahunya diangkat ya. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah lontong. Ini tadi beli lontong di pasar 1000-an. Dan ini dia hasilnya. Seger banget, nggak tahan pengen segera buka puasa. Untuk penyajiannya, kita boleh tambahkan irisan cabai ya untuk yang suka pedas. Kemudian bawang putih goreng secukupnya aja. Lalu ada petis udang. Ini mantep banget. Ini di daerah Jawa Timur, terutama di Surabaya, Sidoarjo itu ngehits banget ya. Jadi untuk menu sarapan atau menu apa aja lah, siang juga enak, dimakan sore juga enak, malam juga enak, seger banget. Oke, kita ratakan. Namanya lontong mie ya, menu yang kita buat hari ini. Jadi hari ini memang pengen yang seger-seger dan ringan lah ya. Oke, langsung aja kita potong-potong lontongnya ya. Kita kupas dulu dari daunnya. Selanjutnya tahu kita potong-potong. Ini tahunya masih panas, makanya motongnya sambil takut-takut gitu. Oke, dan kita akan siramkan mie dan taugenya ya. Ini aromanya aja udah wangi banget, apalagi ada petis udangnya, bener-bener menggugah selera. Oke, kita siramkan kuahnya ya. Ini kalau di daerah Surabaya dijual dari mulai harga 5.000 ya sampai 10.000 tergantung lauk tambahannya juga. Dan kita taburkan bawang goreng ya teman-teman, boleh ditambahkan kerupuk kalau suka. Mantep banget, sederhana, murah meriah, pastinya enak dan juara banget. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus.
Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, 2 menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep yang seger-seger. Tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie telur ya. Boleh pakai merek apa aja. Lalu kita rebus sebentar aja ya. Yang penting dia itu
jadi terurai seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Dan ini dia bahan yang akan kita buat nanti. Kira-kira mau dimasak apa ya? Terus pantengin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang putih ada 3 siung, bawang merah 5 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh. Dan merica juga 1/4 sendok teh ya. Selanjutnya kita ulek hingga halus. Selanjutnya kita potong-potong, ada daun bawang ya, 1 batang. Kemudian daun seledri saya pakai 2 batang. Lalu tumis bumbu halus ya. Aduk-aduk hingga harum. Selanjutnya masukkan daun bawang. Lalu tambahkan air ya, secukupnya aja. Kalau pengen kuahnya banyak, bisa disesuaikan ya. Selanjutnya tahu kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung kita goreng aja ya, nggak usah dibumbuin nggak apa-apa. Kalau mau dibumbuin juga boleh ya, makin enak. Dan ini sudah mendidih, kita masukkan gula merah, saya pakai 1 sendok teh. Lalu kecap manis saya pakai 1 sendok teh juga. Boleh ditambah kalau suka kecap ya. Lalu masukkan mie, kecilkan apinya dulu ya biar mie-nya nggak terlalu lembek. Lalu tauge kita masukkan. Dan kita masak hingga mendidih ya. Nah, setelah mendidih, kita bisa langsung matikan apinya biar tekstur si taugenya itu tetap renyah. Dan mie-nya juga nggak terlalu lembek. Jangan lupa taburkan seledri dan bawang goreng dulu ya, biar makin mantap. Oke, ini pas banget. Habis makan kikil yang berat-berat, kita makan yang ringan dan seger. Oke, tahunya diangkat ya. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah lontong. Ini tadi beli lontong di pasar 1000-an. Dan ini dia hasilnya, seger banget, nggak tahan pengen segera buka puasa. Untuk penyajiannya, kita boleh tambahkan irisan cabai ya, untuk yang suka pedas. Kemudian bawang putih goreng, secukupnya aja. Lalu ada petis udang. Ini mantep banget. Ini di daerah Jawa Timur, terutama di Surabaya, Sidoarjo itu ngehits banget ya. Jadi untuk menu sarapan atau menu apa aja lah, siang juga enak, dimakan sore juga enak, malam juga enak, seger banget. Oke, kita ratakan. Namanya lontong mie ya, menu yang kita buat hari ini. Jadi hari ini memang pengen yang seger-seger dan ringan lah ya. Oke, langsung aja kita potong-potong lontongnya ya. Kita kupas dulu dari daunnya.
Selanjutnya tahu kita potong-potong. Ini tahunya masih panas, makanya motongnya sambil takut-takut gitu. Oke, dan kita akan siramkan mie dan taugenya ya. Ini aromanya aja udah wangi banget, apalagi ada petis udangnya. Bener-bener menggugah selera. Oke, kita siramkan kuahnya ya. Ini kalau di daerah Surabaya dijual dari mulai harga 5.000 ya sampai 10.000 tergantung lauk tambahannya juga. Dan kita taburkan bawang goreng ya teman-teman, boleh ditambahkan kerupuk kalau suka. Mantep banget, sederhana, murah meriah, pastinya enak dan juara banget. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang.
Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, 2 menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep yang seger-seger. Tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie telur ya. Boleh pakai merek apa aja. Lalu kita rebus sebentar aja ya. Yang penting dia itu jadi terurai seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Dan ini dia bahan yang akan kita buat nanti. Kira-kira mau dimasak apa ya? Terus pantengin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang putih ada 3 siung, bawang merah 5 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica juga 1/4 sendok teh ya. Selanjutnya kita ulek hingga halus. Selanjutnya kita potong-potong, ada daun bawang ya, 1 batang. Kemudian daun seledri saya pakai 2 batang. Lalu tumis bumbu halus ya. Aduk-aduk hingga harum. Selanjutnya masukkan daun bawang. Lalu tambahkan air ya, secukupnya aja. Kalau pengen kuahnya banyak, bisa disesuaikan ya. Selanjutnya tahu kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung kita goreng aja ya, nggak usah dibumbuin, nggak apa-apa. Kalau mau dibumbuin juga boleh ya, makin enak. Dan ini sudah mendidih, kita masukkan gula merah, saya pakai 1 sendok teh. Lalu kecap manis saya pakai 1 sendok teh juga. Boleh ditambah kalau suka kecap ya.
Lalu masukkan mie, kecilkan apinya dulu ya biar mie-nya nggak terlalu lembek. Lalu tauge kita masukkan. Dan kita masak hingga mendidih ya. Nah, setelah mendidih, kita bisa langsung matikan apinya biar tekstur si taugenya itu tetap renyah dan mie-nya juga nggak terlalu lembek. Jangan lupa taburkan seledri dan bawang goreng dulu ya, biar makin mantap. Oke, ini pas banget. Habis makan kikil yang berat-berat, kita makan yang ringan dan seger. Oke, tahunya diangkat ya. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah lontong. Ini tadi beli lontong di pasar 1000-an. Dan ini dia hasilnya. Seger banget, nggak tahan pengen segera buka puasa. Untuk penyajiannya, kita boleh tambahkan irisan cabai ya, untuk yang suka pedas. Kemudian bawang putih goreng, secukupnya aja. Lalu ada petis udang. Ini mantep banget. Ini di daerah Jawa Timur, terutama di Surabaya, Sidoarjo itu ngehits banget ya. Jadi untuk menu sarapan atau menu apa aja leh, siang juga enak, dimakan sore juga enak, malam juga enak, seger banget. Oke, kita ratakan. Namanya lontong mie ya, menu yang kita buat hari ini. Jadi hari ini memang pengen yang seger-seger dan ringan lah ya. Oke, langsung aja kita potong-potong lontongnya ya. Kita kupas dulu dari daunnya. Selanjutnya tahu kita potong-potong. Ini tahunya masih panas, makanya motongnya sambil takut-takut gitu. Oke, dan kita akan siramkan mie dan taugenya ya. Ini aromanya aja udah wangi banget, apalagi ada petis udangnya, bener-bener menggugah selera. Oke, kita siramkan kuahnya ya. Ini kalau di daerah Surabaya dijual dari mulai harga 5.000 ya sampai 10.000 tergantung lauk tambahannya juga. Dan kita taburkan bawang goreng ya teman-teman, boleh ditambahkan kerupuk kalau suka. Mantep banget, sederhana, murah meriah, pastinya enak dan juara banget. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya. Ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus.
Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, 2 menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep yang seger-seger. Tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie telur ya. Boleh pakai merek apa aja. Lalu kita rebus sebentar aja ya. Yang penting dia itu
jadi terurai seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Dan ini dia bahan yang akan kita buat nanti. Kira-kira mau dimasak apa ya? Terus pantengin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang putih ada 3 siung, bawang merah 5 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica juga 1/4 sendok teh ya. Selanjutnya kita ulek hingga halus. Selanjutnya kita potong-potong, ada daun bawang ya, 1 batang. Kemudian daun seledri saya pakai 2 batang. Lalu tumis bumbu halus ya. Aduk-aduk hingga harum. Selanjutnya masukkan daun bawang. Lalu tambahkan air ya, secukupnya aja. Kalau pengen kuahnya banyak, bisa disesuaikan ya. Selanjutnya tahu kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung kita goreng aja ya, nggak usah dibumbuin, nggak apa-apa. Kalau mau dibumbuin juga boleh ya, makin enak. Dan ini sudah mendidih, kita masukkan gula merah, saya pakai 1 sendok teh. Lalu kecap manis saya pakai 1 sendok teh juga. Boleh ditambah kalau suka kecap ya. Lalu masukkan mie, kecilkan apinya dulu ya, biar mie-nya nggak terlalu lembek. Lalu tauge kita masukkan. Dan kita masak hingga mendidih ya. Nah, setelah mendidih, kita bisa langsung matikan apinya biar tekstur si taugenya itu tetap renyah. Dan mie-nya juga nggak terlalu lembek. Jangan lupa taburkan seledri dan bawang goreng dulu ya, biar makin mantap. Oke, ini pas banget. Habis makan kikil yang berat-berat, kita makan yang ringan dan seger. Oke, tahunya diangkat ya. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah lontong. Ini tadi beli lontong di pasar 1000-an. Dan ini dia hasilnya. Seger banget, nggak tahan pengen segera buka puasa. Untuk penyajiannya, kita boleh tambahkan irisan cabai ya, untuk yang suka pedas. Kemudian bawang putih goreng, secukupnya aja. Lalu ada petis udang. Ini mantep banget. Ini di daerah Jawa Timur, terutama di Surabaya, Sidoarjo itu ngehits banget ya. Jadi untuk menu sarapan atau menu apa aja lah, siang juga enak, dimakan sore juga enak, malam juga enak, seger banget. Oke, kita ratakan. Namanya lontong mie ya, menu yang kita buat hari ini. Jadi hari ini memang pengen yang seger-seger dan ringan lah ya. Oke, langsung aja kita potong-potong lontongnya ya. Kita kupas dulu dari daunnya.
Selanjutnya tahu kita potong-potong. Ini tahunya masih panas, makanya motongnya sambil takut-takut gitu. Oke, dan kita akan siramkan mie dan taugenya ya. Ini aromanya aja udah wangi banget, apalagi ada petis udangnya. Bener-bener menggugah selera. Oke, kita siramkan kuahnya ya. Ini kalau di daerah Surabaya dijual dari mulai harga 5.000 ya sampai 10.000 tergantung lauk tambahannya juga. Dan kita taburkan bawang goreng ya teman-teman, boleh ditambahkan kerupuk kalau suka. Mantep banget, sederhana, murah meriah, pastinya enak dan juara banget. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai deep fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus. Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang.
Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, 2 menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep yang seger-seger. Tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie telur ya. Boleh pakai merek apa aja. Lalu kita rebus sebentar aja ya. Yang penting dia itu jadi terurai seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Dan ini dia bahan yang akan kita buat nanti. Kira-kira mau dimasak apa ya? Terus pantengin videonya. Oke, langkah pertama siapkan bawang putih ada 3 siung, bawang merah 5 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur saya pakai 1/4 sendok teh, dan merica juga 1/4 sendok teh ya. Selanjutnya kita ulek hingga halus. Selanjutnya kita potong-potong, ada daun bawang ya, 1 batang. Kemudian daun seledri saya pakai 2 batang. Lalu tumis bumbu halus ya. Aduk-aduk hingga harum. Selanjutnya masukkan daun bawang. Lalu tambahkan air ya, secukupnya aja. Kalau pengen kuahnya banyak, bisa disesuaikan ya. Selanjutnya tahu kita potong-potong sesuai dengan selera. Langsung kita goreng aja ya, nggak usah dibumbuin, nggak apa-apa. Kalau mau dibumbuin juga boleh ya, makin enak. Dan ini sudah mendidih, kita masukkan gula merah, saya pakai 1 sendok teh. Lalu kecap manis saya pakai 1 sendok teh juga. Boleh ditambah kalau suka kecap ya.
Lalu masukkan mie, kecilkan apinya dulu ya biar mie-nya nggak terlalu lembek. Lalu tauge kita masukkan. Dan kita masak hingga mendidih ya. Nah, setelah mendidih, kita bisa langsung matikan apinya biar tekstur si taugenya itu tetap renyah dan mie-nya juga nggak terlalu lembek. Jangan lupa taburkan seledri dan bawang goreng dulu ya, biar makin mantap. Oke, ini pas banget. Habis makan kikil yang berat-berat, kita makan yang ringan dan seger. Oke, tahunya diangkat ya. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah lontong. Ini tadi beli lontong di pasar 1000-an. Dan ini dia hasilnya, seger banget, nggak tahan pengen segera buka puasa. Untuk penyajiannya, kita boleh tambahkan irisan cabai ya, untuk yang suka pedas. Kemudian bawang putih goreng, secukupnya aja. Lalu ada petis udang. Ini mantep banget. Ini di daerah Jawa Timur, terutama di Surabaya, Sidoarjo itu ngehits banget ya. Jadi untuk menu sarapan atau menu apa aja lah, siang juga enak, dimakan sore juga enak, malam juga enak, seger banget. Oke, kita ratakan. Namanya lontong mie ya, menu yang kita buat hari ini. Jadi hari ini memang pengen yang seger-seger dan ringan lah ya. Oke, langsung aja kita potong-potong lontongnya ya. Kita kupas dulu dari daunnya. Selanjutnya tahu kita potong-potong. Ini tahunya masih panas, makanya motongnya sambil takut-takut gitu. Oke, dan kita akan siramkan mie dan taugenya ya. Ini aromanya aja udah wangi banget, apalagi ada petis udangnya, bener-bener menggugah selera. Oke, kita siramkan kuahnya ya. Ini kalau di daerah Surabaya dijual dari mulai harga 5.000 ya sampai 10.000 tergantung lauk tambahannya juga. Dan kita taburkan bawang goreng ya teman-teman, boleh ditambahkan kerupuk kalau suka. Mantep banget, sederhana, murah meriah, pastinya enak dan juara banget. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan dua menu enak, simple dan pastinya gak bikin kantong bolong. Langsung aja siapin 2 buah tahu, lalu potong-potong ya. Untuk pisaunya di sini saya pakai dari ID Life yang tipe IL163. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahunya sampai setengah matang ya. Nah, untuk wajahnya sendiri di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP ya. Ini tuh anti lengket teknologi Jerman yang panasnya tuh cepat merata. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan kita masak hari ini ya. Ini ikan pindang atau ikan keranjang udah dibuang isi perutnya. Ini tahu yang kita goreng tadi, kita akan tambahkan tauge. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada bawang putih 3 siung, bawang merahnya 5 siung, garam 1 sendok teh, lada bubuk dan kaldu jamur setengah sendok teh. Lalu kita ulek sampai halus.
Kemudian panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Tambahkan daun bawang 1 batang aja, udah diiris-iris kasar. Lalu tuang air untuk kuahnya, saya pakai 700 ml. Kemudian tambahkan gula merah kurang lebih 1 sendok makan. Lalu masukkan seledri 2 batang, tambahkan tauge, tahu yang udah digoreng tadi. Ditambah mie keriting, di sini saya pakai 2 keping ya. Ini apa itu? Patah mie-nya, jadi aslinya 2 keping. Tambahkan kecap manis 2 sendok teh. Aduk merata. Oke, setelah matang seperti ini kita boleh matikan apinya. Menu pertama siap untuk disajikan. Ini asli seger banget. Boleh tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin mantap ya. Nah, untuk menu yang kedua, saya akan panaskan minyak lalu taburi dengan tepung terigu supaya minyaknya itu nggak muncrat-muncrat ya teman-teman, atau meletup-meletup. Lalu kita goreng ikan pindangnya sampai matang. Setelah matang dan kering, kita boleh angkat dan sisihkan. Lalu haluskan bumbunya. Ini ada bawang putih, saya pakai 3 siung. Untuk cabai rawitnya saya pakai kurang lebih 12 buah. Tomat ukuran kecil 2 buah aja. Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung. Cabai merah saya pakai 5 buah. Garam saya pakai setengah sendok teh. Gula aren atau gula pasir boleh ya, pakai setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh. Lalu tambahkan air dan kita akan blender sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super mantep banget kalau ngalusin bumbu, bener-bener jago. Halus banget hasilnya ya. Oke, langsung aja ditumis bumbunya sampai harum dan tanak. Ini udah bener-bener tanak. Baru kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita boleh matikan apinya. Sambal ikan pindang yang enak banget siap untuk disajikan. Ini rasanya gurih, pedas, segar, dan pastinya juara banget. Oke, 2 menu yang simple dan enak siap untuk disajikan. Gimana? Sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan bagikan resep yang seger-seger. Tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita siapkan mie telur ya. Boleh pakai merek apa aja. Lalu kita rebus sebentar aja.